الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لي ولوالدي آمين إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته وجميع وليه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابعين والشهداء والصالحين خصوصا إلى أرواح جميع قبورنا من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وإلى قبورهم وأصولهم إلى يوم الدين خصوصا من قبلها هذه القريات جميعا وإلى خصوصا إلى روحي مصدق هذا الكتاب وصادق العباد سيدنا الله حاجتنا وحاجتكم من خرائط الدنيا والآخرة سيد لله لنا ولكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين. Jemaah sekalian, ikan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 13 Mei 2024, kuliah subuh pada pagi hari ini judulnya adalah tentang masalah ketakwaan dan pesannya para nabi zamannya Bani Israel, atau 3 perkara pesannya Nabi Musa alaihissalam. Wal maqalatu rabi'ata asrata, tetapi maqalah yang ke-14 ruya diceritakan antara bulan satemene wong lanang Bani Israil saking Bani Israil kharaja itu metu sapa rajul ila talabil ilmi maring matus ilmu oleh ilmu bapak ladina minhum maka atas ilmu, tolakul ilmu, Nabi Yahud ing Nabi Bani Israel. Jadi Bani Israel itu ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Daud, ada Nabi Musa. Itu adalah di antara nabi-nabi pada zamannya Bani Israel. Ada seseorang Bani Israel yang mau menuntut ilmu. Sebelum menuntut ilmu, beliau ini datang kepada nabinya alaihi salam. Bahwa asal mengutus sapa nabi marang rajul ilaihi maring rajul. Fa'atahu mongko sowan sapa rajul ing bani ing nabi alaihi ngatasi alaihi salam ngatasi nabi assalamu alaihi wasallam tetapi ngatasi nabi assalamu alaihi wasallam ya nabi kula
ilmu di negeri seberang. Bahkan jika seorang Nabi alaihissalam lagu marajul, aidan kesemaran kurung pelabur ilmi, aidan rajul kesemun maring kurung wong lanang, ya kata wahai pemuda, ini sabda ingsun. Kiranya bini mau sampeyan akiduka iku paring mau itu sapa ingsun kaing sira. Bisalah sami bisa kelawan telu pira-pira perkara fiha ing dalem awakul ilmi. Fiha ing dalem salasa ilmu awalina utawi ilmu ni wong awal-awal kabeh wal akhirina wal akhirina lan ilmu ni wong sing akhir-akhir kabeh. Jangan dibaca sampai nang sampeyan iki kehemono yaiku ilmu ni wong zaman nabi-nabi. Yo zamane para wong kang akhir-akhir zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat mereka tegese nyukupi ing sira dalika wong telu Qafillah dalam siji yaiku dia sira Allah Gusti Allah disiri ing dalam waktu samar wal alaniyati lan ing dalam waktu pertela waktu ramai. Aifi halil khofa itu ing dalam waktu samar ing dalam tingkai waktu samar an-nasi saking manusia. Wafi haliduhur indahum lan dalam tingkai ngeden ramai indahum ono sane manusia. Wasanulakan nabi bedo amsik mengkaro siro lisanaka ing siro anil khalqi saking makhluk. Lata tekulun ojo ngiling-ngiling sopo siro ing manusia illa bikhairin kecoba kelawan kebagusan. Kama kalau kaya oleh diko sopo ulama man berbala sopo wong berbalakan nyaring sopongan omongane anasa ing manusa takhalluhu mongko bakal nyaring sopo manusa ing lan utawi kana telu asali suwandur lan ningal sira khubzaka ningal sira ing panganan sira alladzi takulu kang mangan sira ing al-khubza kata yakuna sing ono apa al-khubza aidani al-khubzu kasen kono panganan minal mali saking perkara halal. Fakina idin takulu maka ing dalem nalikane mengkono-mengkono
ila balamin mang negara al-akhir kang liya litolabil ilmi krono luru ilmu sebab saking abote perkara kang diwejakaken marang piyambake saking nabi Bani Israil. Pada ayat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan dari nabinya Bani Israil yang pertama adalah dimuliakan takwa Allah bisirri wal alaniyah, di waktu dalam keadaan tidak ada siapa-siapa, dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Usika bitaqwallahi fi sarrika wa alaniyatika idza asabta fa'asin. Kata Rasulullah, aku wasiatkan kepadamu bertakwa kepada Allah di waktu sunyi dan ramai. Apabila engkau berbuat jahat, segeralah berbuat kebaikan. Dan janganlah engkau meminta apapun kepada seseorang, meskipun cambuk jatuh menimpamu. Janganlah engkau pegang amanah, dan jangan pula menjatuhkan putusan antara dua orang yang berselisih. Rasulullah SAW berkata hal tersebut, yaitu kepada sahabat Abu Dzar. Beliau memukul Abu Dzar pundaknya dan berkata, "Hai Abu Dzar, engkau ini orang yang lemah. Sedangkan kerja itu suatu amanah. Di hari kiamat, seseorang yang akan menyebabkan terhina dan menyesal, kecuali siapa yang melaksanakan amanah itu dengan hatinya dan menunaikan sesuatu yang ada padanya." Maka Rasulullah berwasiat seperti hadis yang saya baca tadi. Pada saat itu Abu Dzar ingin menjadi pembantunya Rasulullah SAW. Kemudian di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan memeluk agama Islam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencapai sebuah ketakwaan ada beberapa langkah. Di antaranya satu, mu'ahadah. Mu'ahadah itu artinya selalu mengingat perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama sedaya niki di dalam sholat selalu berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah aku menyembah, dan hanya kepada Engkau lah aku memohon pertolongan. Janji itu kita ucapkan di dalam sehari 17 kali atau setiap sholat kita baca. Kita ingat janji itu. Hanya kepada Allah lah kita ini menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita ini memohon pertolongan. Karena itu
Walladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kita dengan cara muraqabah. Muraqabah itu artinya Allah selalu mengawasi kita, bahwasanya kita selalu dipantau oleh Allah dengan CCTV. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas alas. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripada bumi, dan apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Surat 57 ayat yang ke-4. Doa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ketakwaan yang ketiga, kita harus muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertawakkallah kepada Allah dan hendaklah memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Maka untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka makna muhasabah di sini adalah introspeksi diri. Bedanya seorang muslim menghisab dirinya ketika selesai melakukan suatu amal perbuatan. Apakah tujuan amalnya ini untuk mendapatkan ridhonya Allah, ataukah ada unsur-unsur yang lain? Dalam hati seseorang harus menata niat dan berpikir untuk kedepannya, hari esoknya sesudah kematian tiba. Maka seseorang akan berhati-hati terhadap apa yang akan mereka lakukan. Doa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk menciptakan sebuah ketakwaan, yaitu kita tingkatkan yang namanya mujahadah, kesungguhan melawan dorongan hawa nafsu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Surat Al-Ankabut ayat 69. Dan artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, keridhaan kami dari Allah, dan akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Maka mana mujahadah sebagaimana disarankan oleh ayat tersebut adalah apabila seorang mukmin merasa kemalasan terlalu santai cinta dunia dan tidak lagi melaksanakan amal-amal sunnah serta ketaatan yang lainnya tepat pada waktunya, maka dia harus memaksa dirinya melakukan amal-amal sunnah lebih banyak daripada sebelumnya. Dalam hal ini harus tegas, serius, dan penuh semangat, sehingga pada akhirnya akan merupakan kebiasaan yang mulia bagi dirinya dan menjadi sikap yang
kepada dirinya. Itulah langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya masih banyak di antara keikhlasannya, kesabarannya, keyakinannya, kejujurannya, semuanya adalah mendukung ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengacu kepada sejarahnya Bilal bin Rabah. Umayyah murka dan menyiksa Bilal tanpa ampun. Bilal dipaksa untuk kembali menyembah berhala, tetapi keteguhan Bilal terlalu kuat. Bilal berkata, Ahad, 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 Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Kata Bilal, kala disiksa oleh Umayyah dan kaum Quraisy beramai-ramai. Bilal disiksa dengan diikat kaki dan tangannya menggunakan rantai, lalu menariknya dari 4 sisi penjuru. Lehernya juga diikat dan diseret di padang pasir yang panas. Majikannya yang kecil yang bernama Umayyah memerintahkan untuk memanaskan batu besar, lalu diletakkan di atas dadanya Bilal bin Rabah. Meski demikian, tak membuat Bilal tunduk pada Umayyah, sehingga akhirnya datang Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal, membeli budak yang bernama Bilal bin Rabah, lalu dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada saat hijrah ke Madinah, Bilal pernah ditanya oleh Umar bin Khattab, mengapa disiksa? Dia memilih menyebut kata-kata ahad, ahad, ahad dibandingkan dengan kata-kata Allah, Allah, Allah. Jawabnya Bilal, karena saya tahu kalimat itu yang paling membuat orang-orang kafir itu membenci. Dan mereka banyak Tuhan, mereka benci sekali kata-kata itu. Justru saya ucapkan, saya merasakan biar mereka tahu itu keyakinan saya. Jawab Bilal. Dari Bilal adalah berasal dari daerah Asra'ah 83 tahun sebelum Hijriah. Diperkirakan ia masuk Islam pada umur 30 tahun. Ayahnya bernama Rabah yang merupakan seorang budak, sedangkan ibunya bernama Hamamah, juga seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah, mengabdi kepada keluarga Bani Jumah. Karena kondisi dan perawatan ibunya tersebut, sebagai orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu As-Sauda, yaitu putra wanita hitam. Bilal adalah seorang budak berkulit hitam, keturunan Abbasah atau sekarang adalah Ethiopia. Dia dibesarkan di kota Ummul Qura, Mekah, sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abu Abdah, lebih tepatnya keluarga Bani Jumah. Saat ayahnya meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, lalu kemudian dibeli oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dimerdekakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang kedua dari nabinya Bani Israel kepada pemuda tersebut adalah untuk menjaga lisan agar selalu berbicara baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum
niscaya Allah memperbaiki amalan-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Rasulullah SAW meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, "Atadruna ma al-ghibah?" Allah Rasuluhu a'lam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Dia berkata, "Ghibah adalah engkau menceritakan hal-hal tentang saudaramu yang tidak dia suka." Kemudian sahabat menjawab, "Bagaimana apabila yang saya bicarakan itu benar adanya ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Bila demikian itu berarti kamu telah melakukan ghibah atau merasani terhadapnya. Sedangkan bila yang kamu katakan, yang kamu ceritakan itu tidak ada padanya, berarti kamu telah berdusta atas dirinya." Imam Al-Bukhari dalam kitab selanjutnya berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam saja. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innal abda la yatakallamu bi kalimatin yunasiru biha min nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim nomor 2988. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salamatul insani fi lisan, keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuannya menjaga lisannya. Tiada seorang muslim menutupi rahasia saudaranya di dunia kecuali Allah menutupi pula rahasianya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita itu sebaiknya menenangkan, tak usah ngelak-ngelak notian, sengaja niku tiang motor. Sebagai golongan jenengan ini boten yang sae, mesti golongan sedaya iki gadah salah. Nek golongan sedaya iki saged nutupi aib tiyang itu, Gusti Allah bakal nutupi aib golongan jenengan sedaya wonten ing dina kiamat. Sesungguhnya orang-orang yang paling aku benci dan paling jauh jaraknya dariku pada hari kiamat, kata Rasulullah, adalah para pencelokeh lagi banyak bicara. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kita merujuk kepada surat Nisa, yaitu suatu ketika Rasulullah SAW berkumpul bersama sahabat-sahabat. Tiba-tiba datang seorang wanita Quraisy membawa beberapa buah jeruk sebagai hadiah kepada Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Rasulullah menerimanya dengan senyum dan mulai melahap semua jeruk hingga tak
tersisa satu pun. Ketika mereka tersebut pulang, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa jeruknya Anda habiskan semuanya, tidak dikasihkan kepada sahabat satu pun?" Baginda Nabi pun menjawab, "Tahukah kamu, sebenarnya buah jeruk tadi rasanya kecut sekali. Jika kalian turun makan, saya ragu, saya khawatir kalian akan menginginkan dari atau memarahi wanita tersebut. Saya takut hatinya tersinggung. Sebab itu saya habiskan semuanya agar kalian tidak merasakan kecutnya jeruk itu dan tidak membenci wanita tersebut. Sebenarnya si wanita pembuat jeruk itu adalah utusan orang-orang Quraisy yang membenci Rasul. Jeruk yang rasanya masam kecut sekali sengaja diberikan kepada Rasulullah untuk memperdayai Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya. Namun rencananya gagal karena akhlak mulia Rasulullah SAW. Walaupun sekecut apapun jeruk itu dimakan oleh Rasulullah SAW tanpa merasa kecut, karena ingin menghormati orang yang memberi. Yang begitu terlihat baik meskipun beliau diperlakukan demikian. Adapun yang terakhir pesannya Bani Israel dari Nabi-Nya adalah berkata yang baik. Dan yang kedua, yang ketiga adalah makanlah sesuatu yang jelas halalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah dari sesuatu di bumi yang halal dan yang suci, dan janganlah kamu mengikuti bujukan setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 186. Jadi setiap tubuh yang tumbuh dari hal-hal yang haram, maka api neraka pantas untuk itu. Dalam riwayat Al-Mu'adzin katakan daging yang tumbuh dari hal yang haram, maka api neraka untuknya. Karena itu kita harus selektif terhadap makanan yang kita makan, karena akan menjadi penyulut api neraka yang akan membakar tubuh kita. Pada zaman kenabian Rasulullah ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Abu Dujana. Dia seorang sahabat yang ketika selesai sholat selalu langsung pulang dengan tidak membaca doa dan kepilih. Dia pun tidak menunggu agar Rasulullah selesai membaca doa. Beliau langsung pulang, langsung melejit. Dia pulang tanpa minta. Perilaku Abu Dujana ini pun kemudian dirasakan oleh Rasulullah, sehingga suatu saat beliau bertanya oleh Rasulullah SAW, "Bahai Abu Dujana, apa yang menyebabkan engkau setelah sholat langsung pulang, tidak ikut berdoa dan ikut wiridan?" Abu Dujana menjawab, "Ini karena ada pohon kurma yang mencintai di pekarangan ya Rasulullah. Pohon itu bukan milikku, jadi aku berburu bersihkannya. Kurma itu aku serahkan kepada pemiliknya. Yang jatuh aku serahkan lagi kepada pemiliknya, yaitu tetanggaku
yang dikenal sebagai seorang yang munafik. Aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan ya Rasulullah. Hal ini aku lakukan juga agar anak-anakku ketika bangun tidak memakan kurma tersebut, karena kurma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Tetapi suatu ketika aku jumpai anakku sudah lebih dahulu bangun dan melihat dia telah memakan kurma tersebut ya Rasulullah. Oleh karena itu aku datangi anakku dan tegas aku masukkan tanganku agar bisa mengeluarkan kurma yang ia makan. Namun saking kencangnya anakku menangis berlinang air mata. Begitulah ya Rasulullah, jelas Abu Dujana. Mendengar kisah itu Rasulullah SAW seketika menangis. Dan kemudian beliau memanggil tokoh munafik tersebut dan berkata Rasulullah kepadanya, "Wahai Tuhan, maukah engkau jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu." Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawaran Nabi SAW namun lelaki yang dikenal sebagai seorang penjual yang munafik itu lantas menjawab dengan tegas, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji." Di tengah proses berbicara Rasulullah dan orang tersebut, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Ia lantas berkata, "Ya sudah, aku beri dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Mendengar ini orang munafik tersebut berkata kegirangan, "Baiklah, aku jual pohon ini." Setelah sepakat, Abu Bakar segera menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana pada saat itu juga. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Wahai Abu Bakar, aku yang akan menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Sayyidina Abu Bakar merespon dengan bergembira. Begitu pula Abu Dujana, si munafik kemudian berlalu pulang mendatangi istrinya lalu mengisahkan kisah yang baru saja terjadi pada hari itu. "Aku telah mendapatkan untung banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu tidaklah berpindah dan masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tak akan memakannya lebih dahulu, lalu buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun." Pada malam harinya saat si munafik itu tidur, terjadilah peristiwa yang tak diduga. Pohon kurma itu berjalan menuju tanah pekarangan Abu Dujana. Posisinya berpindah. Pohon kurma itu berdiri di atas rami abunya, seolah-olah tak sekalipun pohon itu tersebut di atas tanah si munafik dan berpindah dengan bantuan tangan manusia atau siapapun ke kanan Abu Dujana. Tempat asal itu pun diketahui rata dengan tanah seperti tanah rata yang normal. Saat terbangun pagi harinya si munafik keheranan. Kisah ini dijadikan sebagai pelajaran bagi kita yakni betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah Abu Dujana menjaga diri dan keluarganya dari makanan yang haram. Sesulit dan saat apa begitu orang lakukan untuk kasih dan keluarganya di barang haram. Itulah perang dan jelas dari Nabi Bani Israel kepada kaumnya Bani Israel.
ilmu, akhirnya beliau tidak jadi berangkat menuntut ilmu karena beratnya tiga hal tersebut. Semoga bermanfaat tiga surah mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.